Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 September 2021 dengan judul Kristus menghargai orang-orang yang melayani Dia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 25 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan bersedia melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan melalui jumlah yang banyak, tetapi melalui penyerahan jiwa sepenuhnya kepada Yesus. Kita harus maju dalam kekuatannya, percaya kepada Allah Israel yang sangat berkuasa. Penting untuk memiliki pengetahuan yang cerdas tentang kebenaran. Karena bagaimanakah lagi kita menghadapi musuh yang cerdas itu? Alkitab harus dipelajari, tidak hanya untuk doktrin yang diajarkannya, tetapi untuk pelajaran praktisnya. Engkau seharusnya tidak pernah terperancat, janganlah engkau pernah tanpa baju jirahmu. Bersiaplah untuk segala keadaan darurat, untuk panggilan tugas apapun. Berjaga-jaga dan tunggulah setiap kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Tidak asing lagi dengan nubuatan, memahami pelajaran-pelajaran Kristus. Tetapi jangan percaya pada argumen yang disiapkan dengan baik. Argumen saja tidak cukup. Tuhan harus dicari dengan berlutut. Engkau harus pergi keluar untuk bertemu dengan orang-orang melalui kuasa dan pengaruh Roh-Nya. Allah ingin engkau menjadi orang teliti, seperti orang yang mengatur pasukan Gideon. Ketika pada hari penghargaan terakhir upah diberikan kepada masing-masing sesuai dengan pekerjaannya, adalah hak istimewamu untuk memiliki jiwa-jiwa yang telah ditebus, yang telah engkau tolong, datang kepadamu dan berkata, engkau telah mengangkat aku keluar dari keputusasaan. Dan sang guru akan berkata kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan membuat daftar lengkap dari perkara pekerjaannya, dan dalam sejarah Alkitab Dia telah memberi kita beberapa nama. Di antara mereka yang adalah penata layanan yang setia, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, Elia, Daniel, Nehemia, Yohanes, dan Paulus. Para pekerja di kebun anggur Tuhan memiliki teladan kebaikan semua zaman untuk mendorong mereka. Para pekerja itu harus memberi semangat kepada mereka untuk mengasihi Tuhan, pelayan para malaikat, simpati Yesus, dan pengharapan memenangkan jiwa-jiwa yang berharga untuk bersinar selamanya sebagai bintang-bintang di mahkota kegembiraan mereka. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan rohani bagi pertumbuhan iman kami. Dan lebih daripada itu memberikan satu penjelasan kepada kami bahwa Tuhan bersedia melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan melalui jumlah yang banyak, tetapi melalui penyerahan jiwa sepenuhnya kepada Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan dan mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan dan sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan juga pengetahuan sorga kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, iman yang teguh, sukacita, dan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, mereka membutuhkan pertolongan jamahan Tuhan yang ajaib bagi hidup mereka. Oleh sebab itu kiranya Tuhan jamah tubuh mereka melalui para tim medis. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam ketidakpastian, kebimbangan dalam kehidupan, menjalankan hidup mereka. Tuhan berikan iman yang teguh dan juga harapan untuk mereka terus berharap hanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang membutuhkan dana biaya untuk kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka selalu, cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.